Itu resistornya tuh kita buka. Nah ini hambatannya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini orang ngerubah Kobushi standar jadi racing ya. Apa sih perbedaan standar sama racing itu? Jadi perbedaannya itu pada hambatan ya. Jadi arus dari coil itu nggak ada tanpa hambatan di Kobushi. Bedanya apa sih? Ada hambatan sama enggak? Jadi mempengaruhi di percikan busi. Api di busi itu ya jadi lebih besar. Dan ini ini coil standar, coil Kobushi standar atletnya, ini kodenya NDX type, NGKD tipe, ini standar ori. Di sininya Indonesia. Jadi orang ini punya, orang udah pakai udah berapa lama, masih alhamdulillah aman ya. Jadi pengapiannya itu besar karena di kopnya nggak ada tahannya tuh pakai resistor. Biasanya nilainya itu 4 ohm sampai 5 ohm gitu. Jadi buat yang masih standar bisa dirubah jadi racing tanpa nilai hambatan. Gimana sih caranya? Caranya gampang kok, cuman harus dipahamin dulu ya. Ini contoh di busi kan ada misalkan busi standar C6 sekian CH SH gitu kan. Nah kalau terus ada yang CR, nah itu R nya itu kode resistor. Jadi busi itu ada hambatan atau ada resistornya. Contoh di busi motor standar itu ada juga hambatannya. Rekomendasi para mekanik tuh biasanya di Mio kalian belum, karena ngebukanya gampang, cukup pakai obeng diputar dia udah kebuka gitu dalemannya ini. Kalau untuk di standar atlet khususnya itu dia nggak pakai baut tapi harus dibuka ya. Jadi apa ya, ke motor tuh lebih responsif, apinya lebih gede. Tapi tergantung kalian pakai busi tipe R yang ada R-nya atau yang enggak di situ ya. Jadi kalau kalian pakai motor standar, misalkan Kobushi standar, ini kan ada hambatan nih 4K, misalkan 4 ohm. Nah terus di businya itu ada nilai RR juga, resistor sama itu nilainya bisa sampai 5 ohm. 4 sama 5 ya kurang lebih 9 atau 10 ohm kan, itu hambatan udah gede. Jadi untuk memperbesar pengapian tuh kalian bisa bikin di sini nih caranya. Jadi di nol hambatan, tanpa ada hambatan di Kobushi. Walaupun kalian coil racing apinya gede, tapi di sininya masih ada hambatan, tetap kesananya pun kecil. Contoh aliran air di selang kita pencet kayak gini kan jadi kecil. Nah itulah hambatan, jadi dia arus kesininya tuh kecil. Si resistor sendiri kan memperkecil arus ya, menghambat. Oke, jadi cara bukanya tuh gini ya. Kalian buka ini dulu. Sebenarnya ini udah buka, cuman buat praktek aja karena ada bahan orang yang di motor orang itu udah lama ya orang pakai. Udah orang giniin juga. Karet ini ya kalian buka ya. Tinggal masukin aja terus. Kelihatan nggak? Nah, itu kan nempel di dinding tuh. Jadi kalau ditarik tuh susah, jadi kalian harus bakar ini sedikit doang supaya agak lembek aja kayak gini. Nah
sekiranya udah agak lembek, kalian guna pakai tang kayak gini atau bebas, yang penting kecil. Nah, cabut kan. Nah, yang keras itu susah. Nah, ininya yang tajam-tajam itu nempel di dinding, kelihatan. Nah, itu jadi nyabut ini, jadi kalian harus bakar sedikit-sedikit supaya ininya lembek. Nah, ini dalamannya yang pertama. Nah, itu resistornya tuh kita buka. Nah, ini hambatannya. Kalau di kopus itu ini yang hambat. Jadi kalau ini kita ilangin tuh api dari koil itu langsung ke busi dia tanpa ada hambatan. Ini hambatannya. Buka terus ini. Nah, ini ada pair, ini buat connected ke situ tuh keplat dia tembus ke situ kan. Itu jadi fungsinya ini sebenarnya ngehambat. Jadi kalau untuk memperbesar atau merubah kopus standar jadi racing, kalian bisa lepas ininya ya, ininya dilepas. Kalian bisa pakai plat tembaga, kawat tembaga, atau kawat yang diameternya bagusnya sama ini ya. Kalau orang adanya ini, jadi orang pakai ini. Bebas ya, itu mah terserah kalian. Jadi caranya gitu doang. Jadi kalau di Mio banyak kan yang bikin tuh dari kop busi Mio karena gampang bukanya. Ini karena ini orang buat praktek aja, praktek. Kalian sebenarnya orang udah pakai lama, udah diginiin tuh. Di mana tadi? Nah, ini terserah mau per atau enggak juga bebas ya itu. Kalau orang sih lebih pakai per aja lah. Jadi tanpa hambatan ya. Di kop busi standar pun bisa tanpa hambatan. Nah, orang bersihin dulu ininya. Di dalamnya udah karat semua kan, jadi orang bersihin. Simple kok, sama contoh merek apa ya, merek ini kan ada nol hambatan, tapi orang gak rekomendasiin buat motor injeksi ya, karena perangkatnya kan udah sensor semua ya. Jadi ini hambatannya kita ganti pakai kawat atau apapun itu biar nggak ada hambatan. Paham nggak maksudnya? Mungkin paham ya, kalian bisa praktekin di rumah. Jadi kop busi standar bisa jadi kop busi racing. Kop busi racing tuh kayak gini ya, ada yang nol hambatan atau hambatannya tuh kecil kayak gitu. Kita udah masuk. Jadinya belum bersih, kita bersihin dulu. Nah, jadi yang buat susah bukanya tuh ini karena dia tuh kena dinding dalamnya itu. Jadi makanya kalian angetin supaya agak lembek. Nah, baru cabut ininya pakai tang. Kita masukin lagi. Tuh udah gini tinggal ditekan aja ya. Di penguncinya ini kita tekan ke bawah biar kekunci lagi ke dindingnya itu.
usahakan kenceng lagi ya. Dan untuk resistornya kalian bisa simpen, siapa tahu mau di standarin lagi. Tapi kalau udah dirubah kayak gini biasanya nggak mau lagi dirubah karena udah enak biasanya ya. Nah ini udah kenceng ya, udah segitu doang, pasang lagi ininya. Nah biasanya kalau yang suka kalau kena hujan banjir atau kena hujan dikit atau kena genangan air mati itu biasanya di sini dia masuk lewat sini si airnya itu, kalau nggak ada lewat celah-celah ini nih. Nah itu ya, jadi pastiin ininya tuh rapet ke busi. Udah segitu doang, nanti orang mau tes kalian bisa praktekin, gampang kok, alatnya pun sederhana, nggak ribet-ribet. Insya Allah pengapian jadi gede. Coba rasain bedanya gitu, atau kalian bisa langsung dari kabel ke busi sama gitu, jadi nol hambatan. Untuk ininya kalian bisa simpen atau gimana gitu. Jadi bukan hanya di kop busi lainnya, kop busi standar pun bisa dijadiin nol hambatan atau kayak racing. Oke, segitu dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.